Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat semua di channel saya NLP Motivasi. Nah, topik kali ini adalah kita membahas mengenai ilmu mengubah nasib. Video ini sebetulnya adalah lanjutan dari video saya yang pertama, yaitu membongkar ilmu mengubah nasib. Nah, di video tersebut saya membahas ilmu ini kaitannya dengan Neuro Linguistic Programming atau kaitannya dengan ilmu mind teknologi atau teknologi pikiran. Ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu ilmu Neuro Linguistic Programming, bisa menonton video saya yang pertama. Nanti akan saya kasih deskripsinya di bawah, oke? Nah, untuk kali ini kita akan membahas lanjutannya mengenai ilmu mengubah nasib ini, ya. Nah, ilmu ini saya bahas tujuannya adalah supaya paham tentang nasib itu sendiri. Karena di luar sana, bahkan mungkin termasuk diri kita ya, memahami bahwasannya nasib itu sudah paten, sudah mutlak dan tidak bisa dirubah. Akan tetapi pada dasarnya nasib itu sangat bisa dirubah oleh siapapun, terutama oleh diri kita sendiri. Begitu. Kenapa? Karena yang paling berperan untuk mengubah nasib kita ya, selain izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, adalah diri kita sendiri yang mengubahnya ya. Kalau Anda belajar agama pasti akan menemukan suatu ayat yang menjelaskan bahwasanya Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, Anda bisa cari ayatnya ya. Nah, masalah nasib ini ya sangat erat kaitannya dengan mindset kita atau dengan pola pikir kita. Makanya ya, dalam hal ini saya membahasnya dari segi ilmu mind teknologi, atau bagi Anda yang familiar dengan istilah NLP, istilah hipnoterapi, atau istilah keilmuan lain yang berkaitan dengan pikiran, maka nasib itu bisa dipahami dari sudut pandang tersebut. Nah, oleh karena itu, kenapa tadi saya bilang nasib itu sangat berkaitan dengan pikiran? Nah, dikarenakan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami ya, bahkan bagaimana kondisi kehidupan kita, itu tidak lain akibat dari sebab yang ada pada diri kita sendiri. Seperti itu ya. Kita misalkan bodoh, misalnya miskin, misalnya sial terus, misalnya selalu dibully orang, itu sebetulnya adalah suatu akibat. Lantas sebabnya apa? Sebabnya adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita lakukan. Begitu. Di saat kita bisa merubah pola pikir, bisa merubah perilaku kita, bisa merubah kebiasaan kita, tentu nasib kita pun pasti akan berubah. Ya. Sekarang pertanyaannya bagaimana untuk bisa mengubah pola pikir, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan agar menuju suatu nasib yang lebih baik? Bagaimana kira-kira? Caranya adalah yang pertama, mengubah pola kata-kata kita, mengubah ucapan kita, mengubah cara bicara kita, mengubah intonasi diri kita ya, mengubah pilihan kata kita. Seperti itu. Yang mana pola bahasa ini akan mempengaruhi pola pikir secara langsung. Gitu. Jadi pola pikir yang terus dibiasakan dari pola bahasa, maka akan mempengaruhi suatu mindset ya, atau settingan pikiran kita itu persis sesuai dengan settingan ucapan kita. Nah, dari mindset kita akan berubah menjadi suatu keyakinan. Dari keyakinan akan berubah menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan akan menjadi karakter kita. Sedangkan karakter akan menyebabkan suatu perubahan nasib pada diri kita.
seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengubah pola bahasa kita? Caranya adalah kita sebisa mungkin untuk menghindari pola-pola bahasa yang berpotensi negatif pada diri kita. Misalkan begini, jika Anda mengalami jatuh misalkan, Anda naik motor misalkan kemudian jatuh. Nah, di saat jatuh pasti ada kata-kata yang terucap secara otomatis. Nah, kenapa secara otomatis? Karena itu yang sering kita biasakan, yang sering kita ucapkan. Jadinya muncul otomatis ketika posisi mendadak atau sedang terkena suatu kejadian yang di luar dugaan kita. Contohnya mengucapkan kata-kata kotor atau mengucapkan nama-nama binatang, ya, yang ada di kebun binatang itu, ya. Nah, pola-pola bahasa yang seperti itu sangat mempengaruhi mental kita, pola pikir kita, ya, keyakinan kita dan perilaku kita seperti itu. Namun, kalau kita sadar bahwasanya kata-kata negatif yang berpotensi negatif pula itu harus kita rubah dengan pola-pola bahasa atau dengan pilihan kata yang lebih baik, yang lebih berpotensi pada kebaikan diri kita pula. Misalnya tadi, kalau kita naik motor jatuh, ya, misalkan, maka kita ini disuruh untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, ini sangat berkaitan dengan ilmu agama, ya. Kalau Anda yang beragama Muslim pasti diajarkan ketika jatuh atau ketika terkena musibah pasti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti itu, ya. Nah, itu salah satu kata-kata yang baik, ya. Kita juga bisa menggantinya dengan kata-kata lain, misalkan ketika jatuh mengucapkan istighfar, ya, atau mengucapkan Allahu Akbar misalkan, seperti itu, atau ucapan-ucapan lain yang berpola positif atau berdampak positif pada diri kita. Bukan kata-kata yang berdampak buruk pada diri kita. Nah, pertanyaannya, kenapa agama mengajarkan hal tersebut? Karena agama ini menyangkut kebaikan kehidupan umatnya, ya. Terlepas apapun agama Anda pasti mengajarkan hal tersebut, ya. Selalu berkata-kata baik, berkata-kata positif yang berdayakan, yang berdampak baik kepada umatnya, seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Pola bahasa ini sangat penting sekali. Tujuannya adalah agar mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita, agar kita selalu berpikir yang bagus, berpikir yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Begitu. Kemudian dari pola pikir, selanjutnya akan mengubah keyakinan kita sendiri. Dari keyakinan kita akan langsung berdampak pada perilaku kita, seperti itu, ya. Jadi perilaku akan menjadi sebuah kebiasaan, terus-menerus diulang-ulang. Kebiasaan tersebut akhirnya apa? Menjadi karakter kita, menjadi kepribadian kita seperti apa. Akhirnya pula akan mengubah nasib kita. Jadi intinya adalah nasib kita ini ditentukan dari ucapan kita, kemudian dari pola pikir kita, dari keyakinan dan perilaku kita. 4 hal ini yang menjadi faktor utama untuk mengubah nasib sial berubah menjadi nasib yang baik, nasib yang beruntung. Dalam hal apapun itu, pasti 4 faktor inilah yang mempengaruhi nasib kita. Contohnya, kalau anak sekolah misalkan, anak ini bodoh, rankingnya 1 dari belakang, ya, nilainya yang paling jelek, tetapi dia berpikir, memang saya saat ini nilai jelek, tapi di masa mendatang saya pasti akan sukses, saya pasti akan berhasil, seperti itu. Hal tersebut, ya,
pola-pola bahasa tersebut itu jauh lebih baik daripada anak yang mengatakan, waduh nilai saya jelek, nilai saya jeblok, waduh jadi apa saya di masa depan. Nah, itu adalah pola bahasa yang sangat berpengaruh pada keyakinannya. Akhirnya setelah dia meyakini akan berubah menjadi tindakan, menjadi perilakunya, dan mempengaruhi kehidupannya. Jadi, apabila kita sudah memahami hal ini, kita tidak perlu lagi menyalahkan orang lain kalau nasib kita buruk, apalagi menyalahkan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak, kita justru harus koreksi diri, evaluasi diri, apa yang salah dari diri kita. Begitu. Nah, jadi Anda sudah bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya untuk bisa mengubah nasib, pertama adalah mengevaluasi pola-pola bahasa yang kita gunakan, kata-kata yang kita pilih seperti apa, berpotensi baikkah atau berpotensi buruk. Kemudian dari pola-pola bahasa yang kita gunakan, pilihan kata yang kita pilih, maka mempengaruhi mindset kita. Nah, dari mindset kita akan berpengaruh langsung pada keyakinan dan perilaku kita. Nah, itulah kesimpulannya. Nah, oleh sebab ini, tugas kita sebagai manusia adalah untuk menjadi seorang pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang bermartabat, pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dimanapun kita berada, ya. Maka sangat disayangkan apabila kita ini memiliki pola-pola bahasa yang kasar, yang buruk, yang semena-mena, misalkan mencaci, menghina, mendebat, mengkritik yang kotor dan sebagainya. Maka itu menunjukkan ya itulah pribadi kita. Namun sebaliknya, apabila kita ini bisa memilih kata-kata yang benar, yang baik, yang berpotensi pada kebajikan, ya makanya akan berdampak langsung pada kehidupannya. Maka itulah cerminan kehidupan kita, ya. Dan kita sering melihat ya komentar di sosial media, di Facebook, di WhatsApp, di YouTube dan sebagainya. Ada orang berkata-kata kotor, ada orang membuli temannya yang posting video, ada orang membuli temannya yang sedang posting foto di Facebook misalkan. Nah, sebetulnya membuli ataupun mengkritisi dengan kata-kata yang jelek atau bahkan menghina dan sebagainya itu sudah menjadi sesuatu cerminan, ya, sudah menjadi cermin bahwasanya orangnya ya seperti itu. Dan hal itu bisa dipastikan. Kenapa? Karena logikanya tidak mungkin kalau orang itu baik, perilakunya bagus, orangnya benar, maka tidak mungkin dia akan membuli temannya. Dia tidak mungkin akan menghina, mencaci orang lain di sosial media. Seperti itu. Ya. Maka kita bisa melihat orang lain itu seperti apa adalah dari ucapan yang sering dia ucapkan, dari pilihan katanya, kemudian dari pola pikirnya dan dari perbuatannya. Yang memang sih kita tidak bisa selamanya menjustis orang seperti apa yang kita lihat, tidak. Namun hal ini menjadi suatu referensi yang mewakili bagaimana kualitas orang tersebut. Nah, oke. Di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya mengubah mindset yang buruk menjadi mindset yang bagus, mengubah mindset yang tidak memberdayakan, mengubahnya menjadi mindset yang memberdayakan, yang berdampak baik pada kehidupan kita dan pada nasib kita. Oke, simak terus video saya dan jangan lupa subscribe di kanan bawah dan bunyikan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload, ya. Jangan lupa share juga video ini dan like videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.